Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Mari kita nikmati siang hari ini senantiasa yang pertama, dengan senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Minimal mari kita baca hamdalah bersama-sama, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan, dan juga Rasul yang senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian para malaikatnya. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua, majelis Taman Surga ini senantiasa diberikan ampun dari Allah, dan juga pada hari kiamat besok mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, setiap hari hidup kita tentu saja tidak lepas dari yang namanya masalah. Masalah itu selalu ada, masalah itu selalu hadir, dan masalah itu senantiasa datang tanpa kita undang, dan pulang tanpa diantar. Nah, mungkin dulu kita pernah merasa jika hidup kita semuanya serba mudah, hidup kita senantiasa serba berkecukupan, dan apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan mudah. Namun sekarang, bisa jadi semua itu hanya tinggal kenangan, karena yang kita dapati setiap hari masalah semakin menumpuk, masalah semakin terasa berat, dan masalah semakin tinggi menggunung. Lalu, bagaimana jika kita mendapati hal ini? Maka pada video yang satu ini, judul kita sangat cocok sekali. Karena Anda punya banyak masalah, jangan panik, inilah solusinya. Sebelum kita masuk kepada solusi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa ingin mendapatkan updatean terbaru dari Taman Surga, segera subscribe channel YouTube Taman Surga sekarang. Kemudian pilih tombol lonceng sebelah kanan dan pilih lonceng yang berdering atau yang paling atas. Mudah-mudahan dengan demikian Anda bisa senantiasa mengikuti updatean video terbaru dari channel YouTube Taman Surga. Dan subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda, karena telah membantu dan mensupport channel YouTube Taman Surga. Baik, kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, kami senantiasa mendoakan supaya kita semua senantiasa yang pertama diberikan umur panjang, yang berkah, barokah, dan bermanfaat. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan sampai akhir hayat. Dan yang ketiga, mudah-mudahan semua masalah yang sedang kita dapatkan hari ini, yang sedang kita pikul terasa berat hari ini, bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, pernahkah Anda naik mobil, kemudian tiba-tiba pada pagi hari, mobil yang biasanya kacanya biasanya bening, ketika pagi hari, kemudian kita, apalagi kalau kita mengendarai mobil di daerah yang daratan tinggi, pegunungan, maka kita akan mendapati jika penglihatan kita menjadi terhalang. Bukan karena mata kita yang terhalang, tetapi karena kaca mobil kita dihalangi oleh kabut.
yang akhirnya membuat jarak pandang kita yang normal ini tetap tidak bisa melaju dengan kencang mobilnya karena pandangan kita menjadi terbatas. Nah, apakah kita pernah mengalami hal ini? Kita merasa jika hidup kita baik-baik saja, kita merasa jika diri kita baik-baik saja, tetapi tiba-tiba saja kita tidak bisa berbuat apa-apa karena ada sesuatu hal yang menghalangi perjalanan kita. Nah, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, bahwa kakek buyut kita dahulu kala Nabi Adam alaihissalam ini ditempatkan di surga. Kita mengetahui pada saat kakek kita Nabi Adam alaihissalam berada di surga, maka semua kenikmatan diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ketika beliau mau memetik buahnya yang menunduk, sehingga Nabi Adam bisa mengambilnya dengan mudah. Namun, lantaran ada sebuah kesalahan, yakni memakan buah khuldi, maka Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, dan kemudahan itu menjadi hilang. Yang tadinya semua kebutuhan bisa dicukupi ketika di surga, ketika di dunia sudah tidak bisa lagi. Ketika yang tadinya pengen makan buah-buahnya yang menunduk, sekarang kalau mau mengambil buah harus memanjat pohon. Kemudian ketika anak cucu keturunannya semuanya semakin banyak berbuat dosa, semakin bertambah lagi dosanya, kita kalau mau memetik pohon sudah tidak bisa karena pohonnya sudah ada, maka kita harus menanamnya dulu. Kita harus merawatnya dulu sampai ditunggu sampai berbuah, waktunya lama. Bahkan sekarang kita kalau mau menanam juga harus membeli bibitnya dulu. Karena kita tidak bisa mendapatkan bibit itu langsung di samping rumah kita, di kanan kiri tidak ada. Kalau pengen menanam durian musangking, durian yang paling mahal saat ini, maka kita pun harus datang. Datangnya ke tempat penjual yang tepat supaya tidak ditipu. Nah, dan semakin begitu lagi. Dahulu kala orang tua kakek buyut kita tidak pernah sekolah, tidak perlu kuliah, tidak perlu mendapatkan gelar sarjana, tetapi hidupnya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan cerita kakek nenek kita, kakek buyut kita zaman dahulu kala, makan pakai daun-daun yang ada di sekitarnya ada, udah selesai. Sekarang kita mau makan, kalau kita nggak bekerja, nggak dapat rezeki, nggak dapat uang, kita mau makan pakai batu atau mau makan pakai apa? Nah, oleh karena itu pada hari yang sekian ini, semakin ke sini hidup kita harus senantiasa berusaha dengan keras. Kenapa? Karena bisa jadi dosa-dosa kita yang menjadikan kita menjadi susah. Zaman dulu kala ketika kita masih kecil, ketika kita masih bayi, bahkan ketika kita masih berada di dalam kandungan, kita tidak usah meminta, nutrisi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimakan oleh ibunya juga dimakan oleh anaknya. Ibunya makan buah apel, anaknya yang ada di dalam kandungan janinnya juga ikut merasakan sari buah apel. Tapi yang lebih parah lagi, ibunya makan sambal, anaknya juga kasihan, jadi ikut makan sambal juga kan begitu. Oleh karena itu, orang-orang yang sedang hamil, ibu-ibu yang sedang hamil, haruslah menjaga porsi makanannya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya makan sambal tadi ya. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga, ketika kemudian kita lahir ke dunia, maka begitu kita ingin makan, kita butuh minum, kita cukup oek-oek saja, susunya datang sendiri, asinya datang sendiri, kita kemudian buang air kecil, buang air besar, tinggal oek-oek saja, orang tuanya datang menyalaini pakaian kita. Tetapi kenapa? Ketika kita semakin besar, dulu ketika kita kecil ya, ketika kecil kita tinggal minta makan sama orang tua saja langsung diberikan sama orang tua. Tapi begitu kita tua, kita malah yang dimintai sama anak kita. Anak kita hari ini mau makan apa kita sudah bingung. Lah, gimana ini ceritanya saudara-saudara? Bisa jadi semua hal yang membuat hidup kita menjadi sulit itu karena dosa-dosa kita yang senantiasa bertambah banyak, bertambah dan bertambah. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan semua masalah kita? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah berfirman pada surat An-Nisa ayat 79.
Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 79 Allah berfirman bahwa semua kenikmatan, semua kekayaan, semua kecukupan itu yang memberikan adalah Allah. Jika hari ini kita mendapatkan rezeki yang banyak, bukan karena kita bekerja, tetapi kita diberikan rezeki oleh Allah. Adapun bekerja itu adalah sunnatullahnya, atau wasilahnya, atau jalannya dari situ. Nah, tetapi kalau kita mendapati kesulitan, kekurangan dan sebagainya, maka itu datangnya dari kita sendiri, dari karena kita mendolimi diri sendiri, tidak sholat, tidak mengaji, mendolimi orang lain, menggibah orang lain, menggambil haknya orang lain, dan sebagainya. Lalu bagaimana solusinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada Al-Quran surat Nuh ayat 10-12. Maka Aku katakan kepada mereka, beristighfarlah atau memohon ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi solusinya sudah ada, solusinya sudah jelas, solusinya sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Kita diminta oleh Allah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada dosa yang berhubungan dengan anak Adam, dengan teman kita, saudara kita, ataupun yang lainnya, maka kita harus terlebih dahulu meminta maaf kepada mereka. Baik, mulai hari ini, mari senantiasa kita bertobat, bertobat yang sebenar-benarnya, bertobat yang sesungguh-sungguhnya, bertobat yang tobatnya tobat nasuha. Cirinya gimana? Sungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi, dan berkomitmen untuk menjaga diri tidak melakukan dosa itu lagi. Baik, mari kita perbanyak membaca istighfar. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jika ada manfaatnya, ada hidayah, maka itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Tolong bantu like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda. Burung merak, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.